pelajari ini, waduh banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Dan untuk iya, aku mau gosong. Orang yang masuk bahas malah ngentut. Heri Sukarno, moderator mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri, tolong di-unmute. Maaf nih, saya tidak sadar kalau ambil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada section ini kita adakan cermin kegiatan yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Dini dengan judul kalau nggak salah mengunyah dapat memperpanjang usia, episode kedua. Dan nanti diteruskan dengan diskusi, mungkin diskusi juga akan bisa bertanya masalah puasa. Kita kan besok sudah mulai puasa insya Allah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan puasa bisa ditanyakan pada beliau. Bagaimana yang sebaiknya makan sahur, bagaimana sebaiknya makan buka puasa. Jadi buka puasa tidak ujuk-ujuk makan berat, tapi ada teknisnya. Nanti Bu Dini bisa memberikan jawaban. Saya kira kita asal tidak perlu membaca biodata Dr. Dini kan sudah paham semua. Yang penting Dr. Dini itu juga pelatih dan narasumbernya. Jadi ini bukan orang asing buat kita. Dan ini kesempatan terakhir di menjelang puasa. Nanti setelah puasa kita tidak ada lagi cermin kesehatan. Karena Dr. Dini konsentrasi akhirat. Dunia sudah 11 bulan, 1 bulan beliau akan konsentrasi di mengurusi akhirat. Jadi mengurusi dunia sudah libur dulu. Jadi kita sebulan insya Allah tidak ada ceramah ataupun sisipan untuk kesehatan. Jadi kita hanya PP saja. Itu pun kita sepakati nanti berapa seri kita akan PP selama puasa. Saya kira kita tidak berpanjang-panjang. Silakan Dr. Dini untuk presentasinya. Oke Dok, sudah kelihatan jelas. Monggo. Mengunyah memperpanjang umur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada pengurus Rumah Sehat Kulintang PUPR, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Insinyur Sri Rezeki beserta staf. Selamat pagi saya ucapkan kepada para senior, kepada para BEPers dimanapun berada. Semoga dengan bincang-bincang kita kali ini melalui cermin kesehatan akan berguna dalam menghadapi Ya, dengar suaranya, Bu. Dok. Suara berisik. Saya sarankan seluruhnya saya sarankan seluruhnya di-mute termasuk Pak Heri. Ya udah sabut semua.
Dokter Dini di unmute, dokter. Maaf. Belum, dokter Dini. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Cermin kesehatan mengunyah memperpanjang umur. Kali ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu. Karena kalau digabung jadi satu, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga bingung. Kenapa ini kata-katanya sangat selalu berhubungan dengan dunia kedokteran. Nah, kalau kita lihat proses mengunyah, pada minggu lalu sudah saya kemukakan bahwa mengunyah itu mulai dari lubang kebahagiaan yang namanya mulut. Kalau mulut itu dipengaruhi oleh gigi geligi, lidah, ludah, dan enzim serta mikrobiota. Jadi proses mengunyah adalah awal dari kehidupan manusia di dalam rahim ibu sebetulnya, yaitu melalui nutrisi yang diberikan dari plasenta. Kemudian bayi itu lahir, lalu mengisap air susu ibu, kemudian dengan proses perpindahan daripada usia dari bulan ke-1, bulan kedua, akhirnya bulan ke-6 mulailah dengan makanan yang setengah padat, ya, dalam bentuk bubur. Kemudian dalam usia 1 tahun sudah menggunakan gigi yang dimiliki balita dengan melakukan proses mengunyah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dikurang umur 1 tahun, sudah berapa tahun melakukan proses mengunyah ini. Kalau seandainya umur 70 tahun, berarti 69 tahun sudah digunakan untuk mengunyah makanan. Organ yang berpengaruh pada proses pengunyah adalah 3 musketeers, yaitu hati, di mana di hati inilah penghancuran dari sel-sel darah merah yang tidak lagi berguna bagi tubuh. Jadi sel-sel yang sudah tidak terpakai alias tua. Disinilah terjadi proses detoksifikasi fase 1, yaitu di mana perubahan daripada yang tidak larut air, yang tadinya larut lemak, menjadi larut air. Menghasilkan suatu proses dengan menghasilkan beberapa protein, karena tubuh kita sebetulnya terdiri dari berbagai-bagai protein. Jadi sebagian tubuh kita itu adalah protein. Jadi jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu yang ketakutan kekurangan gizi, sebetulnya tubuh kita itu adalah building block dari protein. Dan protein inilah yang membantu proses pencernaan, juga aliran daripada cairan empedu dalam proses pencernaan di usus halus, dan juga mengemulsifikasikan lemak serta menyimpan vitamin. Empedu juga tidak kalah pentingnya dengan hati, yaitu membantu penyerapan lemak dan juga membantu kerja daripada hati. Jadi mereka saling bantu-membantu antara hati dan empedu. Jadi jagalah hati dan juga jagalah empedu. Karena apa? Karena empedu ini juga menghasilkan suatu enzim yang disebut dengan sekretin, yaitu sekretin ini juga sejenis suatu mekanisme yang dihasilkan oleh sel S yang pada minggu lalu sudah dikemukakan, dan empedu ini juga mengeluarkan bikarbonat, sehingga empedu inilah yang akan akhirnya menetralkan zat-zat makanan yang dalam suasana asam di lambung menjadi suasana pH-nya netral. Dengan pengaruh apa? Dengan pengaruh keluarnya kolesistokinin dan juga merangsang hati, sehingga empedu mengeluarkan cairannya menuju usus halus. Jadi mereka ini bekerja sama antara empedu, hati, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pankreas.
Karena pankreas ini adalah memproduksi hormon yaitu insulin dan glukagon. Kalau seandainya kadar daripada gula darah kita tinggi, maka dikeluarkanlah hormon insulin. Kalau kadar gula darah kita rendah, keluarlah hormon glukagon. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat Ramadan jangan perlu terlalu banyak khawatir karena Trimasketeers ini, hati, empedu, dan pankreas membantu pencernaan bapak-bapak, ibu-ibu kalau dalam keadaan perut yang tidak ada isinya. Karena itulah pankreas juga dipergunakan oleh tubuh menghasilkan beberapa enzim yaitu amilase untuk memecah karbohidrat yang polisakarida menjadi sakarida, lalu lipase mengubah asam lemak menjadi free fatty acid, dan protease mengubah protein menjadi asam-asam amino. Proses mengunyah juga kita perlu perhatikan, karena sekarang saya lihat 10 atau 15 tahun terakhir ini sudah banyak di mana-mana makanan siap saji. Dan makanan siap saji ini perlu diketahui adalah terjadi suatu proses mild disease, yaitu di mana terjadi pembakaran. Jadi perubahan daripada struktur-struktur protein maupun struktur-struktur daripada glukosa atau gula yang terdapat di dalam makanan berubah warnanya menjadi coklat. Maillard sindrom ini dikemukakan oleh seorang profesor Prancis. Jadi seseorang yang menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang berubah bentuk warnanya menjadi coklat, gula bisa menjadi karamel, dan daging atau suatu protein dibakar dalam konsentrasi suhu yang demikian tinggi berubah menjadi kecoklatan, itulah yang akan mempengaruhi kesehatan daripada saluran cerna. Jadi proses mengunyah ini sangat penting karena apa? Kalau seandainya ibu-ibu, bapak-bapak berusia menjelang umur 70 atau 80 tahun, karena usia harapan hidup penduduk Indonesia sekarang adalah 72 tahun. Jadi berapa banyak yang didapat oleh manusia? Ternyata manusia itu mengkonsumsi lebih dari 35 ton makanan selama kehidupannya. Sungguh banyak. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu membayangkan 10 kilo saja sudah besar. Nah ini yang dikonsumsi oleh ibu-ibu, bapak-bapak adalah 35 ton. Bagaimana tubuh menjaganya atau memproteksinya? Yaitu dengan melalui proses mengunyah. Dari mengunyah di dalam rongga mulut, makanan akan masuk perlahan-lahan melalui pintu yang pertama ke pintu berikutnya, yaitu lambung. Dan jangan lupa, menurut annual review dari Public Health tahun 2004, bahwa ada 5,6 juta pon, jadi sekitar 3 juta kilo pestisida yang terpajan di dalam tubuh kita karena menggunakan bahan-bahan yang didapat dari alam. Jadi bukan jaminan ibu-ibu, bapak-bapak menggunakan makanan atau sayur mayur, buah-buahan organik terjamin tidak terpapar dengan pestisida, karena pestisida adalah salah satu pencetus penyakit kanker. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harap ketahui kalau sayur dan buah harus dicuci dengan larutan cuka sebelum dimakan melalui mulut. Nah, minggu kemarin kita berbicara tentang homeostasis. Homeostasis itu banyak dilakukan oleh mikrobiota, yaitu mikrobiota yang patogen dan mikrobiota yang komensal atau mutualistik. Jadi mereka akan membuat suatu balancing di dalam tubuh atau saluran cerna. Jadi jagalah mikrobiota ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh dan soleha sehingga membuat suatu biofilm yang bagus bagi saluran cerna. Dan jangan lupa ibu-ibu atau bapak-bapak juga
mengkonsumsi zat-zat makanan yang berguna bagi tubuh. Kemarin sudah dibicarakan juga bahwa ada beberapa aksis di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu seperti juga jalan-jalan raya yang biasa bapak-bapak ibu bangunkan untuk penduduk antar satu kota ke kota lain, antar satu pulau ke pulau lain. Nah, tubuh juga seperti jalanan raya yang dibuat oleh ibu-ibu bapak-bapak waktu bertugas di PU. Nah, jalan pertama adalah hubungan antara aksis, yaitu saluran cerna, ke arah liver. Jadi jangan takut kalau jalanan ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita masih dalam kandungan ibu, lalu kemudian kita lahir sebagai bayi. Dan jalan yang kedua adalah aksis daripada saluran cerna ke jantung. Dan jantung merupakan satu motor yang kedua, yang ketiga sesudah saluran cerna. Jadi kemarin sudah dijelaskan ada 3 brain di dalam tubuh, yaitu otak sendiri, kedua saluran cerna, ketiga adalah jantung. Lalu hubungan antara saluran cerna jalannya juga ada aksis dengan otak. Jadi jangan lupa kalau seseorang melihat makanan atau memperhatikan bau atau mencium rasanya, atau barangkali juga dalam keadaan Ramadan nanti ada orang memasak, maka perut kita menjadi sangat lapar karena ini adalah jalan atau aksis yang dibuat. Lalu jangan lupa juga ada aksis antara paru-paru dan saluran cerna. Jadi paru-paru kalau kita merasakan tidak enak dalam hal bernafas, maka tidak juga berkeinginan untuk makan. Dan kelima adalah hubungan antara aksis yang diciptakan oleh saluran cerna dengan ginjal. Jadi mereka 5 organ yang utama ini saling berkaitan seperti jalan raya yang pernah ibu-ibu atau bapak-bapak buat pada masa tugas yang lalu. Jadi ada beberapa kandungan di dalam makanan kita, yaitu serat, juga polifenol dan polisakarid. Polisakarida ini ada terdapat di karbohidrat kompleks, yaitu apa? Di dalam nasi, di dalam beras yang merah atau beras hitam, atau juga di dalam singkong. Jadi polisakarid tidak ada di dalam bubur maupun di dalam ketupat dan lontong. Fiber juga begitu, ada yang larut air, ada yang tidak larut air. Karena fiber ini berpengaruh dalam proses absorpsi di dalam usus besar. Kalau kita lihat juga bahwa ada terjadi aksis di dalam otak dengan jaringan lemak, juga terjadi hubungan antara otak dengan pankreas, dan juga terjadi hubungan antara otak dan lambung. Jadi kalau kita lihat bahwa saluran cerna adalah memang betul otak kedua di dalam tubuh kita dan mengandung antara sistem juga saraf dan juga sistem hormonal. Jadi jaringan ini kita miliki sejak dalam kandungan ibu, dan juga di dalam jaringan saluran cerna juga terdapat neurotransmitter yang kemarin kita juga sudah bahas tentang tertawa itu sehat yang melapisi usus sehingga berlangsunglah hubungan ini dengan langgeng. Saluran cerna juga dapat bekerja ketika seorang itu sudah mati fungsi otaknya. Fungsi otak ini sudah mati. Jadi brain death itu pada pasien-pasien yang di ICU tetapi diberikan satu nosonde atau makanan melalui hidung ke lambung sehingga orang itu masih bertahan untuk hidup. Jadi saluran cerna itu sangat-sangatlah takjub kalau kita melihat tugasnya. Dan saluran cerna ini juga berpengaruh atau berkaitan dengan emosi dan perasaan kita. Apakah kita dalam gembira, apakah kita dalam keadaan sedih, atau kita dalam keadaan ketakutan. Maka banyak orang-orang yang dalam keadaan seperti yang saudara-saudara kita alami sekarang di NTT, itu juga berpengaruh terhadap saluran cerna, karena kadang-kadang mereka juga berpengaruh terhadap absorpsi makanannya.
Jadi disinilah pengaruh emosi yang bertahun-tahun, ada puluhan tahun, akan mempengaruhi juga fungsi daripada usus, sehingga timbullah irritable bowel syndrome, jadi pengaruh daripada saluran cerna di bagian kolon akibat daripada stres dan emosi. Jadi kendalilah stresor atau emosi di dalam tubuh dikelola dengan bijaksana. Ini adalah beberapa tumbuh kembang dari seseorang, yaitu kita lihat bahwa pada bayi itu terjadi anak-anak yang kecil ukurannya, kemudian balita, lalu proses tumbuh kembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Jadi di mana porsi kita berada, itulah yang kita perlu perhatikan dalam hal tumbuh kembang daripada manusia. Nah, kalau kita lihat juga untuk kendala daripada mengunyah, kita harus kaitkan juga dengan metabolisme, yaitu perubahan dari yang bentuk besar-besar atau gede-gede di dalam rongga mulut menjadi bentuk yang halus, bentuk yang lumat, agar bisa dilakukan proses pencernaan ke berikutnya sehingga tidak terjadi kelelahan. Kalau kita perhatikan, metabolisme itu juga dipengaruhi oleh genetik dan diet. Genetik itu adalah sifat yang diturunkan, walaupun kita punya inherited weakness, umpamanya diabetes, kalau kita menjaga pada saat 20 atau 25 tahun yang lalu dengan pola yang tidak sama dengan orang tua kita, kita akan terhindar dari pada penyakit yang diderita kedua orang tua kita. Begitu pula pola makan. Pola makan jangan lupa kalau kita harus melakukan diet atau nutrisi yang seimbang. Dulu yang kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Dan juga pengaruh daripada genetik juga penting kalau dilihat dari jenis umur kita, jenis kelamin, atau juga mikrobiota serta status dari fungsi-fungsi di tubuh serta riwayat dari medis kita. Kalau pengaruh daripada diet itu bagaimana kita melakukan mengunyah dengan metabolisme dan juga hal-hal yang dipengaruhi dalam tubuh kita, yaitu xenobiotik, di mana adalah makhluk yang asing bagi tubuh. Xeno adalah asing, biotik adalah hidup. Jadi makhluk hidup yang asing bagi tubuh. Kemudian bagaimana mengolah mikrobiota yang ada di dalam tubuh dalam membantu metabolisme sehingga melakukan penyimpanan daripada makanan, dan kalaupun dia tidak terpakai akan dibuang dengan cara eliminasi melalui kolon dan descendant, kemudian rektum dan anus. Kalau kita lihat di sini juga, kenapa disebut xenobiotik? Karena dia adalah komponen asing. Biasanya kita konsumsi obat-obatan atau kita menggunakan pestisida. Jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin berkebun, bertanam bunga di saat pandemi, hati-hati dengan pestisida. Dia adalah xenobiotik bagi tubuh dan juga bahan-bahan kimia lainnya. Nah, ini adalah beberapa daripada karbohidrat yang kita bisa konsumsi. Dulu juga orang Madura makannya dalam bentuk jagung dan juga beras merah atau beras putih. Dan juga ini ada beberapa lemak yang dibutuhkan untuk transporter daripada zat makanan serta protein. Jadi kalau diperhatikan bahwa nutrien ini yang yaitu yang dulu kita sebut sebagai nutrisi 4 sehat 5 sempurna, yaitu mengandung beberapa komponen di sini, yaitu makronutrien yang terdiri dari karbohidrat sebesar 65%, lemak 15%, dan protein juga 15%. Dan komponen makronutrien inilah merupakan makanan pokok sebagai kita yang namanya manusia. Lalu jangan lupa kalau kita juga memiliki suatu mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Tapi kelompok ini diperlukan dalam jumlah yang tidak banyak karena diperlukannya sedikit.
Karena vitamin, jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak bisa dapatkan dari buah-buahan segar, juga sayur-sayuran yang ditumis, dan juga dapat mineral di sana. Nah, ini adalah saluran cerna kita, mulai dari mulut, mulai dari kemudian lambung, lalu di adanya usus halus, usus besar, dan untuk rektum, dan kemarin sudah diceritakan lubang dubur atau anus. Dari inilah yang berperan juga dalam mekanisme daripada mengunyah, proses mengunyah tadi. Ada 3 pahlawan yang bergabung di situ dalam membantu, yaitu liver, kandung empedu, dan pankreas. Nah, seandainya kalau kita tidak baik untuk mengunyah, kalau kita tidak melakukan dalam jumlah yang sama dengan jumlah gigi kita, dan minggu lalu sudah dijelaskan penelitian pada Fakultas Kedokteran Undip bahwa mengunyah yang dilakukan 40 kali dibandingkan 22 kali, maka gula darah sesudah makan 2 jam sudah makan akan mengalami penurunan pada orang-orang yang obes tipe 2. Dan bagaimana kalau seandainya buang air besar kita itu tidak berwarna kuning, lalu tidak berbentuk seperti pisang, lembut atau panjang, tapi terpotong-potong, dan juga berbau yang sangat busuk. Bagaimana kita mengatasinya? Yaitu kalau kita tidak mematuhi kaidah-kaidah dari mengunyah, akan timbullah satu proses yang namanya alergi atau intoleransi pada makanan. Apa itu alergi? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah mengenal dengan kata-kata alergi. Alergi adalah satu kejadian di mana biasanya timbulnya tiba-tiba. Karena kalau kita makan udang, atau makan kepiting, atau makan sambal terasi, akan timbul gatal-gatal, atau barangkali mata bengkak. Dan barangkali juga timbul juga bibir yang sembab. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena alergi ini sebagai pemicunya adalah sejumlah makanan yang kita makan. Tapi dalam jumlah yang kecil, sedikit. Dia tidak perlu banyak-banyak untuk menimbulkan suatu reaksi alergi. Jadi, setiap kali kita mengkonsumsi makanan, kita perlu ingat-ingat apa yang pernah terjadi pada diri kita sebelum memakan makanan yang baru dihidangkan. Lebih-lebih di restoran maupun di rumah-rumah makan yang besar-besar. Karena hal-hal ini sering terjadi orang-orang yang makan di pinggir pantai dengan makan seafood, sering datang ke unit gawat darurat karena dia merasa seperti tercekik, atau kemudian kulitnya gatal-gatal, kemudian matanya bengkak, atau bibirnya bengkak. Ini disebabkan kejadian alergi bisa mengawal karena rasa tercekik tersebut. Jadi gagal nafas bisa timbul. Tapi bagaimana kalau kita makan? Ini biasanya tidak pernah sadar kalau dia reaksi dari tubuh seseorang. Kalau Suaranya hilang ya? Hilang suaranya, Pak. Dokter Denny. Halo, Dokter Denny. Ini. Suaranya hilang, Pak. Iya, hilang. Bapak dianjurkan banyak-banyak makan tomat. itu jargonnya dari Budi. Saya sudah coba loh, Dok. Begini, sudah nyoba saya pakai tomat, saya gongso. Tiap hari saya makan itu. Berkat asalnya Dokter Dini itu, Dokter Dini.
Bu Dini Bahtiar. Iya Pak. Baktiari. Manut ya Pak ya. Nah, pokoknya tiap hari tergantung. Satu aja dari Lampung, terus usus besar. Ah, itu. ini. Ya. Bukan sesudah ini. Sudah ini Bu. Tadi mana? Nutrien udah belum? Lewat lagi lewat. Udah. Ini udah. Sudah. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ya betul. Jadi kalau kita lihat ya saluran cerna, mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini kendalanya kenapa kalau masuk gambar mungkin berat ya, karena ini gambarnya memang gambar untuk pembelajaran. Jadi saluran cerna kita dimulai dari mulut, yang ibu-ibu bapak ketahui. Mohon maaf dok, tadi sudah sampai alergi dan intolerance. Oh ini udah ya? Iya. Udah. Jadi tadi sudah ditayangkan alergi. Nah ini bentuk Sudah, ini juga sudah. Ini udah. Ini alergi. Ya. Kalau kita biasanya itu timbul tiba-tiba. Yang kita kenal, bapak-bapak ibu kenal, dan kalau makan di laut, pinggir laut, makan udang, makan kepiting, atau makan sambal terasi, atau makan coklat, atau apapun, bisa timbulnya tiba-tiba. Karena apa? Karena dia dipicu oleh sejumlah makanan yang tidak banyak, jadi kecil saja. Tidak usah banyak-banyak. Itulah yang alergi. Dan juga kalau itu terjadi setiap kali mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi perhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak pada saat Ramadan, perhatikan apa makanan yang biasa memicu timbul alergi. Karena kalau kita makan juga di Ramadan kan tidak banyak, sedikit, tapi bisa menyebabkan gatal-gatal, mata bengkak, bibir bengkak, bahkan juga tidak kalah pentingnya dia akan dapat mengancam jiwa karena mempersempit saluran rongga daripada pernafasan kita, rongga mulut kita. Kalau intoleransi berbeda. Kalau intoleransi biasanya dia timbulnya adalah perlahan-lahan, datangnya bertahap, pelan-pelan. Dia dijumpai pada orang-orang yang kalau buka puasa itu terburu-buru, pengen makannya banyak-banyak dalam jumlah besar. Itu kadang-kadang suka datang ke unit gawat darurat karena terjadi intoleransi pada makanan yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga bisa melakukan pada saat berbuka dengan makan makanan yang ringan, atau bisa juga dibuat seperti yang saya lakukan ini adalah infuse water dari kurma ajwa dengan kismis. Jumlahnya kurma adalah ganjil yang saya pernah tulis di dalam tanya jawab pada Wellness Bersama Ramadan oleh Dr. Amarullah penjelasannya. Dan kismis itu berguna sebagai anti kanker karena mengandung resveratrol. Dia berasal daripada anggur. Jadi anggur itu punya biji, dan di biji itulah yang kandungan resveratrolnya paling tinggi. Diteliti oleh Maria Katana, yaitu teman dari Dr. Amarullah yang tinggal di Jepang, bagaimana resveratrol itu membantu pasien-pasien dalam berserang kanker. Dan juga kalau kita perhatikan di sini mungkin hanya sering dijumpai pada orang-orang yang memang terlalu tergopoh-gopoh atau cepat-cepat makannya, terburu-buru, tidak mengunyah dengan baik. Itulah terjadi intoleransi. Tapi perlu diketahui tidak seberat kalau terjadi alergi karena tidak mengancam jiwa. Dan ini adalah gambaran daripada usus kita dalam bentuk yang masih baik, ada keluk-kelukannya. Inilah disamakan dengan fili-fili, ada mikrofili yang kecil, dan kalau sudah terjadi proses peradangan akan terbentuk suatu yang bangunan tidak bagus, lekuk-lekuknya hilang, ditutupi oleh sel-sel peradangan. Dan inilah pencetus daripada penyakit yang sekarang kita sudah sering jumpai pada keadaan dokter-dokter praktek disebut sebagai
leaky gut, jadi kebocoran daripada saluran cerna karena sudah terjadi keracunan daripada zat-zat toksin atau mungkin barangkali zat-zat yang mengalami kandungan daripada jamur atau fungis atau parasit-parasit serta bakteri yang mengganggu, atau juga kita tidak baik dalam hal melakukan proses pengunyahan, jadi memperburuk digestif kita. Inilah kalau kita lihat di sini bagus ada brush bordernya, di sini ada fili-filinya, tapi di sini ada celah-celah yang inilah yang menyebabkan terjadinya gap junctionnya terbuka, dan inilah yang menyebabkan leaky gut atau kebocoran daripada saluran cerna. Kenapa saluran cerna kok bisa bocor ya? Karena ada toksin, karena tidak bagusnya pada sistem partikel mengolah dari makanan, adanya jamur, parasit, dan bakteri. Ini yang mempengaruhi. Jadi yang menyebabkan leaky gut adalah diri kita sendiri sebetulnya. Kalau penyakit-penyakit itu berlangsung lama, puluhan tahun, dia berubah menjadi suatu penyakit gangguan daripada metabolik tersendiri, yaitu penyakit degeneratif yang disebut pada saat sekarang ini, di mana bisa mengganggu mekanisme daripada pankreas sehingga mempengaruhi insulin yang tugasnya bertubi-tubi dikerjakan untuk mengolah daripada karbohidrat, dan terjadi puluhan tahun sehingga timbullah suatu penyakit namanya diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah mother of the disease. Jadi seorang yang sudah mengidap diabetes mellitus, hati-hati, semua bagian di dalam tubuhnya akan terkena dampak daripada kadar gula yang tinggi. Dan juga penyakit degeneratif tidak kalah pentingnya juga sudah mulai pada usia 30-40 tahun, karena mereka makan makanan yang siap saji dan juga makan makanan yang tidak sehat menurut kaidah-kaidah kedokteran. Dan mereka adalah generasi-generasi yang banyak memiliki stresor dibandingkan nenek moyangnya dahulu yang ya kalau tidak bisa ya udah nanti saja ditunda, tidak harus terburu-buru. Dan zat-zat itu adalah merupakan zat-zat yang beracun, zat toksik yang dikenal dengan nama dioksin karena dia bisa bertahan lama dan larut dalam lemak sehingga didepositlah di dalam saringan jaringan adiposa yang kita kenal dengan namanya makin barangkali kok kita makin lama walaupun makin tua kok bisa lemaknya di mana-mana tumbuh. Tapi bukan disalahkan itu karena kita juga mengalami suatu mekanisme hormonal imbalance. Dalam Lancet tahun 2000 juga dikemukakan bahwa obat-obat juga dapat mempengaruhi yang larut dalam air ini, mempengaruhi juga dalam hal metabolisme sehingga dia tidak baik melakukan metabolisme dalam sempurna karena juga banyak terjadi di dalam larutan ginjal. Karena juga di Amerika sendiri dalam hal merawat lingkungan di mana tempat tinggal seseorang itu menghabiskan uang 57 miliar US dollar dan Amerika mengeluarkan biaya untuk perawatan kesehatannya tidak sedikit yaitu 397 miliar US dollar. Makanya dengan proses melakukan mengunyah yang baik dan benar kita dapat melindungi dan melawan tadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh toksin, oleh bakteri, oleh virus, oleh jamur yang menjadi pemicu sehingga kita menjadi terganggu dan sakit menyebabkan leaky gut. Jadi cobalah dengan lewat aku upload ya Mbak. Dengan baik sehingga pencernaan kita menjadi sehat. Dan Hippocrates yang hidup ya sudah lama ya 400 sebelum Masehi, dia dikenal sebagai bapak dari kedokteran, bahwa mengatakan bahwa manusia dan alam itu walaupun dia hidup dalam dunia yang berbeda selalu bersahabat dan berdampingan. Jadi hanya yang bahan-bahan dari alamlah yang dapat
menyebabkan kita itu menjadi sehat, yang dapat menyembuhkan kalau kita mengalami gangguan. Jadi, biarlah makananmu menjadi obatmu. Karena apa? Karena penyakit itu mengekspresikan secara tersendiri untuk manifestnya terjadi keluar. Jadi semua penyakit itu sebenarnya adalah satu. Jadi kalau kita lihat pada diri seseorang, itu bukan kita lihat apa yang penyakit yang ada pada diri seseorang itu, yang kita lihat apalah karakter orang tersebut yang mengidap sakit tersebut. Jadi apa karakternya? Karena di dunia psikologi dibagi 4 karakter, yaitu orang-orang yang melankolis, flegmatis, atau orang-orang sanguinus atau kolerik. Itulah yang mempengaruhi sakit daripada tubuh seseorang. Untuk itu makanya mengunyah. Kenapa dapat memperpanjang umur? Kalau kita lihat di sini adalah mengunyah lama memudahkan pencernaan dalam melarutkan zat-zat makanan di dalam usus. Dan juga mengunyah lama dapat mengurangi gas atau sendawa di dalam lambung yang akan naik ke atas atau reflux ke saluran oesophagus maupun ke berdahak di dalam rongga mulut. Dan mengunyah lama akan menghemat energi sehingga proses-proses pencernaan yang dikeluarkan tadinya mestinya berlipat ganda menjadi lebih berkurang. Dengan mengunyah lama dapat mengurangi kita resiko terhadap keracunan makanan yang tadi muncul dari alergi atau intoleransi dan juga reaksi terhadap racun yang kita tadi kenal sebagai xenobiotik. Dan juga dengan mengunyah lama akan memfasilitasi penyerapan vitamin dengan baik yang tadi masuk di dalam kelompok mikronutrien, vitamin, dan mineral. Ya, hati-hati Kalau ya. kita lihat di sini dengan mengunyah memperpanjang umur, karena mengunyah lama akan membantu menjaga kesehatan mulut. Karena mengunyah lama juga dapat merelakan tubuh dengan pikiran yang berat-berat, sehingga dengan mengunyah lama, ibu-ibu, bapak-bapak juga dapat lakukan pada bulan Ramadan, sehingga kita tidak cepat-cepat terasa lapar. Dan mengunyah lama itu mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Kalaupun ibu-ibu, bapak-bapak pernah berkata, kok saya sudah makan sedikit, kenapa ya menjadi gemuk? Karena kurang mengunyah lama. Karena mengunyah lama berkeinginan tidak makan banyak, dan juga mengunyah lama akan menjaga kelanggengan daripada nutrisi di dalam tubuh. Dengan mengunyah lama dapat menurunkan berat badan yang sudah dilakukan penelitiannya oleh FK Undip dengan mengunyah 40 kali menurunkan kadar gula darah dan menurunkan berat badan. Jadi dapat juga mencegah diabetes. Jadi janganlah ya ibu-ibu bapak-bapak lakukan yang tadinya diberikan air untuk tanaman, janganlah diberikan racun-racun ini kepada putra-putri atau cucu-cucu untuk diberikan ke Coca-Cola atau soft drink atau nugget karena itu tidak baik untuk kesehatan. Mungkin ada perkataan atau uraian saya kurang berkenan, saya mohon maaf, karena yang sempurna adalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dini. Ya. Atas presentasinya. Silahkan aja. Yang mau bertanya, angkat tangan. Atau melewati chat juga bisa. Dari chat ini coba saya baca. Semuanya pamit aja, nggak ada yang tanya. Mungkin sudah paham karena persiapan untuk Ramadan semuanya. Nah, ini saya pancing aja, Dok. Ya. Untuk infus water koroma dan kismis tuh perbandingannya berapa?
Pergantian. Untuk infused water daripada kurma, kurmanya dipilih yang ajwa ya, bukan Ya, yang ya. Ajwa. sari atau bukan yang lain, karena kurma ini yang diteliti berdampak sebagai slow release energi. Jadi dia bisa bertahan lama di kala bulan Ramadan yang kita tidak makan selama 14 atau barangkali 12 jam. Dia komposisinya adalah jumlahnya ganjil. Bisa 1, 3, 5, 7. Tapi saya gunakan 3 kurma ajwa, dibuang bijinya, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, dan saya gunakan 7 black kismis, yaitu dari anggur yang warnanya hitam, jumlahnya 7. Kemudian airnya air panas dan dilakukan dalam bentuk seperti ini. Nanti kalau sudah 12 jam baru boleh bisa diminum. Karena kalau kita bikin umpamanya untuk jam 3 sahur atau sekalian tahajud, kita bikinnya sesudah asar. Kalau untuk yang buka puasa mungkin bisa bikinnya pagi, sesudah subuh. Karena kalau lebih dari 48 jam kita tidak boleh mengkonsumsinya karena sudah terbentuk suatu alkohol dan itu haram untuk muslim. Jadi maksimal 12 jam ya? Ya. Untuk perendamannya itu. Iya. Jadi kalau itu ada di dalam tulisan tanya jawab. nah ini saya sudah membaca. Saya sudah membaca, Dok. Hanya saya tetap mancing supaya teman-teman tuh apa? Saya sudah membaca. Saya kadang membaca dapat bocoran dari Dr. Dini. Itu yang tanya jawab sama rilisnya. Nah, terus saya hanya tanya untuk memancing. Satu lagi juga yang perlu diperhatikan adalah banyak makan buah dan sayur, porsinya 5 kali. Kemarin juga kita membahas tentang healthy lifestyle. Jadi sayur-sayuran itu bisa didapat dari tumbuh di sekitar kita, di pasar tradisional, dan juga buah-buahan itu kalau bisa buah-buahan rujak, yaitu ada denas, ada kedongdong, ada pepaya, ada mangga, ada juga bengkuang, ada jambu air, tapi tidak memakai bumbu rujak. Itu probiotik. Jadi 5 porsi itu berapa, Bu? Gramnya? Bukan gramnya. Jadi saya bikin dari satu skala kecil itu. Bukan 5 porsi, bisa 7 buah-buahan. Tapi kalau tidak juga, bisa juga ambil konsumsi yang orang di Malang banyak apel Malang, makanlah apel, makanlah buah naga, karena itu adalah zat-zat yang banyak berwarna ke arah antioksidan yang tinggi. Tak kulit apa dikupas? Dibuang kulitnya. Saya tidak yakin karena biasa dilapisi oleh lilin untuk awet daripada cairan di dalam buahnya. Biasanya dilapisi lilin. Gitu. Nah, mungkin pakai itu apa namanya zat kimia supaya ya lapisnya tuh biasanya buah tuh lapisan lilin tipis. Ngeri ya. Itu. Kalau sayur-sayur, Bu, kalau yang hijau-hijau harus banyak-banyak kena asam urat nggak, Bu? Tidak, karena di farmasi pernah diteliti oleh kandidat S1 waktu itu, dilarutkan bersama masaknya dengan temu kunci. Ternyata temu kunci itu berguna untuk menghambat santin oksidase yang dikeluarkan oleh sayuran, itu sama dengan allopurinol kerjanya. Oh. Jadi moyang kita itu pandai dan pintar. Dia mengkombinasi semua sayuran dengan temu kunci. Temu kunci yang ada buat sayur bayam itu? Iya, temu kunci itu bentuknya seperti ginseng Korea. Jadi iya, panjang-panjang. Iya. Gitu.
Terus kalau makan Dan murah. daging, Kenapa? kalau makan daging Bu, dikunyahnya sampai lembut, katanya tidak jadi kolesterol, betul ya Bu? Ya itu tadi cara mengunyah. Oh bener ya. Cara mengunyahnya ya seperti itu. Makan daging itu enggak apa-apa kalau ngunyahnya lama. Nggak masalah. Ya, Semua makanan yang diciptakan oleh Allah itu baik. Yang tidak baik adalah tubuhmu sendiri mengolahnya. Besok nyate deh kalau gitu makan dikunyah yang banyak. Ya, tapi jangan pakai Pak, bumbunya juga bikin orang dia darah tinggi. Saya mau tanya dokter. Ya kan? Ya, itu Bu Anis ini. ada orang yang makan, tapi setelah puasa ya gulanya malah lebih rendah, itu gimana ya berarti? Jadi dia mungkin waktu puasa 100 ya, setelah makan 2 jam kemudian malah lebih rendah dari 100. Hipoglikemia. Apa dan dia harus gimana? Ya, ada beberapa, karena kebetulan saya kan juga pernah bertugas di medical check up 5 tahun ya di RSPAD. Itu ada beberapa orang yang mengkonsumsi makanan yang jumlah yang sama diberikan pada orang pasien lain. Biasanya tuh kalau medical check up tuh besar kalorinya tuh 625 kalori. Jadi 1 slice pizza atau 1 mangkok bubur atau barangkali 1 tangkep roti dengan isinya dengan minum teh manis. Dia malah mengalami penurunan dan ini adalah mekanisme dari pankreasnya. Jangan lupa, jadi dia terganggu dalam pengeluaran insulinnya. Jadi hati-hati orang yang juga bukan gembira, kalian makan banyak malah turun ya gulanya. Bukan, dia mekanisme dari pankreasnya sudah terganggu. Dan itu perlu dilacak kenapa dia terganggu. Kita lihatlah enzim yang tadi saya lihatkan tadi di pankreas, yaitu amilase dan lipase pankreas. Jangan lupa kita mengadakan metabolisme bersama antara protein, lemak, dan karbohidrat. Itu yang perlu dilihat. Bagaimana mekanisme enzim. Jadi periksanya juga selain gula darahnya tadi, bagaimana enzim amilasenya, bagaimana enzim lipasenya, dan bagaimana HbA1c-nya. Atau barangkali juga diperiksa dengan HOMA-IR, insulin resistensinya. Itu. Iya, oke. Pak Heri ada pertanyaan lewat chat, Pak Heri. Oh ya. Sebentar lihat chat kosong Pak. Bu Dini mau tanya. Ya. Bu Dini. Mau tanya boleh? Silakan. Siapa yang? Saya mau tanya, saya Pak Heri. Oh, Bu Sri. Bu Sri. Jadi gini, kalau empedunya sudah karena ada batu terus diambil gitu empedunya, itu pola makannya gimana dok? Saya mengalami hal itu, tapi pola makan biasa aja, rasanya biasa aja gitu. Ya, itu pengaruhnya bagaimana dok? Jadi gini, jadi kan tadi pengaruh dari proses pencernaan kita selain mekanisme yang di saluran cerna mulut sampai anus, kita kan dipengaruhi oleh 3 musketeers itu tadi yang saya bilang, liver, kandung empedu, dan pankreas. 3 itu. Nah, sekarang kandung empedunya sudah diambil. Berarti dia memproduksi cairan empedu dan juga untuk menghasilkan garam-garam empedu tidak lagi seperti yang orang memiliki empedu. Makanya dia harus dibantu dengan apa? Dengan mengunyah tadi. Itu awalnya. Sehingga enzim-enzim itu yang nanti akan dibantu oleh organ lain. Jadi kita tuh ada sistem ini Bu, kayak balancing di dalam tubuh. Jangan khawatir. Allah memberikan itu kepada setiap manusia. Jadi satu sisi dia terganggu, dia ada sistem untuk mengatur homeostasis kita bilang, yaitu balancing. Dan balancing ini dimiliki oleh liver dan juga dimiliki oleh pankreas. Nah, itulah. Dan itu masih ada 2 dari 3 pahlawan tadi yang bisa membantu ibu. Kenapa kok rasanya enak-enak saja, ya itu. Dan juga 2 itu. Iya. 2 hal yang membantu itu, dan juga mekanisme daripada usus halus sendiri. Usus halus kan terdiri dari ilium, ileum, duodenum, baru ke usus besar.
Nah, proses di usus halus itu juga mempengaruhi kenapa dia bisa membuat pH-nya menjadi netral. Kalau belum bisa membuat pH menjadi netral, itulah yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada pertanyaan lewat chatting ya, Bu Dokter? Bacakan. Nah, Pak Heri baca apa Bacakan saya? aja. Ibu Nana Suharso tuh bisa langsung. Ya, dibaca Pak Heri selaku host. Bentar, saya nggak bisa lihat tuh. Nggak bisa lihat. Kalau gitu saya baca dari Ibu Nana Suharso. Apakah saat puasa kita berbuka dengan makanan manis seperti kolak, goreng pisang, itu baik untuk kesehatan usus kita? Yang kedua, apakah kita berbuka boleh minum teh manis dan langsung makan berat? Itu dua pertanyaan dari Ibu Nana, itu saja. Ibu Nana yang baik, ini pertanyaannya juga menyangkut puasa yang kita juga bahas kemarin dengan para dokter. Jadi, kalau berbuka puasa itu ambillah buah. Kalau bisa yang tidak bersentuh dengan api, air itu bersentuh dengan api. Itu lebih aman. Jadi ambillah buah, mungkin dari apel, mungkin dari jenis lain, dan juga minumlah dari infused water. Karena apa? Karena gula yang berasal dari gula pasir itu tidak baik sebetulnya untuk kesehatan. Karena dia membentuk suatu kristal ya dan yang baik adalah air tebunya malah, bukan gula pasirnya. Dan juga barangkali kalau balas dendam ini ceritanya. Kalau kita istilah di kedokteran ini orang balas dendam. Habis buka puasa glek-glek semua dimakan. Makanya tadi yang akan terjadi intoleransi. Yang tadi saya sudah sebutkan. Makan dalam jumlah banyak, dia akan terjadi gangguan pada saluran cerna. Yang namanya intoleransi. Tapi walaupun demikian tidak akan mengancam jiwa. Tapi sering banyak orang ke IGD dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi hidup itu adalah pilihan, tinggal ibu milih yang mana nih kira-kira. Tapi anjuran dari kesehatan adalah sayur dan buah. Tapi buahlah yang pertama dulu dan minumlah, batalkan puasa dengan infused water. Apapun yang ibu bikin infused water, terserah. Tapi yang utama adalah yang tidak terkena api, yaitu buah. Ya, Bu. Terima kasih. Bu Nana, atau mungkin langsung kalau kan Bu Nana ada di sini, bisa langsung jawab komen. Bu Nana, silakan Bu Nana. Terima kasih Pak Heri. Memang kan ini seperti budaya ya Bu Dokter, karena kan masyarakat kita begitu buka puasa pasti ada kolak, ada es campur, atau ada goreng-gorengan. Nah, mungkin ini yang belum tersosialisasikan dengan baik. Karena infused water itu kan baru-baru ini ya, mulai orang mengenal infused water baik dari buah-buahan ataupun sayuran, dan tadi juga Ibu sampaikan adalah kurma dengan Kesmes. Ya, itu dia. Makanya mungkin kita mulai dari diri kita juga. Saya juga akan mencoba dengan keluarga untuk mulai dengan mengkonsumsi buah dan juga infused water. Karena biasanya kami selalu menyediakan itu kolak, pisang goreng, es campur, yang kayak gitu. Ya, jadi terima kasih informasinya Dokter Dini. Jadi kalau tepung ya, itu yang bahaya tuh tepung. Tepung itu bukan polisakarida kompleks, jadi bukan karbohidrat kompleks. Dia adalah satu istilahnya buatan pabrik ya, bukan buatan dari Tuhan. Yang karbohidrat kompleks itulah yang dari Tuhan. Itu tidak mengganggu terhadap kesehatan yang sudah dibahas oleh beberapa ahli-ahli gizi, spesialis gizi klinik yang sekarang ini dikenal. Tapi udah bentuknya tepung, dicampur lagi tempe, itu dalam bentuk mendoan, terus digoreng, itu tadi yang melihat sindrom itu. Jadi perubahan warna dari tadinya bentuknya warnanya segar menjadi warna kecoklatan. Itulah yang berdampak terhadap
yang kita sebut sebagai racun atau toksin terhadap tubuh. Jadi perlu dijelaskan memang ini adalah tugas daripada sebetulnya petugas puskesmas yang penyuluhan kalau orang-orang berobat ke ujung tombak. Remas Puskesmas. Karena di rumah sakit itu sudah kebanyakan pasiennya. Kemarin aja saya sampai kelenger lihat pasien banyak bener. Saya mau ketemu teman saya juga harus di screening, ditanya kapan antisarkofnya diperiksa, terus berapa hasil laboratoriumnya. Itu cuma mau ketemu teman untuk diskusi tentang penyakit suami saya dan minta resep. Jadi mereka sekarang melindungi betul tenaga kedokteran, tenaga perawat untuk bertemu dengan pasien yang harus jelas datanya. Dokter Dini, saya tanya lagi ya. Ya. Tadi infus water tadi kan pakai air panas ya? Ya. Kalau tadi kan kalau buka itu jangan yang bersentuhan dengan api. Jadi kalau airnya panas kan berarti dia dipanasin api. Itu bagaimana? Ya, tapi sebelumnya dia kan memang untuk mengeluarkan, jadi ada proses yang kita kenal dengan dekokta. Dekokta itu kita harus memanaskan proses untuk mengeluarkan zat aktif, bioaktif daripada tumbuhan atau bahan alam. Ini kita melalui proses dekokta dan proses infusa. Infusa itu juga mengeluarkan umpamanya dari buah, dari bunga, dari kelopak putih gitu. Dalam bentuk infusa. Jadi ini bentuk yang kita perlu peroleh adalah melalui suatu proses kejadian farmasi. Itu bentuk infusa yang kita ambil. Jadi bukan kita melakukan kalau air itu emang dimasak, tapi kan Rasulullah juga isilah lambungmu sepertiga makanan, sepertiga jadi udara, dan sepertiga lagi bukan makanan, sebenarnya dibagi 3. Jadi ini yang kita makan adalah infusa. Infusa yang kita bikin 12 jam sebelum kita berbuka atau 12 jam sebelum kita sahur. Karena itu proses untuk mengeluarkan zat aktifnya. Zat aktif itu adalah metabolit sekunder daripada bahan alam. Ya. Jadi untuk buat infus water tuh sebaiknya memang pakai air panas ya, yang untuk yang lain-lain juga ya. Iya, karena membuat infus di dalam metode farmasi harus panas 95 derajat suhu. Ya, ya. Untuk buah juga ya Bu Dokter. Kalau infus water dari buah harus air panas. Iya. Untuk mengeluarkan zat aktifnya. Itu namanya infusa. Ya. Oke, jadi khusus untuk infus water kita apa ya? Itu yang dimasak airnya. Karena memang kita membentuk suatu proses farmasi dalam bentuk infusa. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Tanya Bu Dokter. Silakan. Siapa yang mau tanya lagi? Wahyudi. Wahyudi. Oh ya. Bu Dokter, kaitannya dengan saya waktu dirawat, saya sempat kena hypoksia. Yaitu akhirnya ya pingsan mungkin sekitar 15 menit dan sadar kembali. Dan setelah normal biasa, dokternya juga menasehatkan hati-hati suatu saat kemungkinan akan terjadi blank. Jadi pingsan. Saya setelah dirawat pulang selama ini 2 kali pingsan. Jadi lagi yang terakhir 2 mingguan kemarin selesai baca Quran, nah begitu dia tutup dengan doa, nah terus minum air hangat, itu hirupnya dari hidung tuh udah terasa. Jadi waktu masih baca itu kok aromanya lain, beda gitu kan. Nah begitu selesai, nah terus saya tutup Quran, taruh, begitu ini saya berteriak langsung pingsan, kaki saya kaku kiri kanan, nah jari kiri samping jempol dan tengah itu bengkak karena kena kaki meja, jadi istilahnya terkilir sampai biru kayak orang diabetes. Nah, sekarang udah mulai bagus lagi.
Nah, itu gimana cara menanggulanginya supaya tidak seperti orang ayan. Jadi dokternya waktu itu juga memperingatkan karena hypoksia kan oksigen yang tipis atau tidak ada di otak. Kemungkinan ada kerusakan tipis, ringan, atau berat. Nah, mudah-mudahan ini hanya ringan dan bisa diperbaiki. Nah, sementara ini bukan saya promo, saya minumnya Becomset, terus neurobiom merah, dan Milagros. Nah, itu di kepala ringan. Jadi tiap hari minimum 1 Milagros, jadi bukan promo, tapi enak kalau minum itu. Nah, apakah ada yang lain lagi untuk dari makanan, buah yang bisa seolah-olah seperti ayan ini gitu? Gini Pak Wahyudi, pertanyaannya. Jadi gini, kalau mekanisme tubuh terganggu, ya itu kan mekanisme tubuh terganggu. Jadi sistem homeostatis dari Bapak untuk balancing tidak seperti yang orang yang bisa membuat balancing. Pertama, kita harus ukur apa kegiatan kita 1 periode minggu itu apa saja. Itu yang perlu dicatat. Jadi Bapak mesti punya buku harian, mesti punya diary, ya, untuk melihat perubahan itu. Karena kan ini terjadi 2 minggu sebelumnya kan, itu apa kegiatannya, itu perlu diary-nya. Nah, kalau aktivitas umpamanya, yang saya perhatikan adalah jangan menimbulkan stres oksidatif. Stres oksidatif kapan ditimbul? Selain toksin, pola makan, atau aktivitas, makanan siap saji, juga olahraga yang berlebihan atau olahraga yang kurang. Itu yang saya bilang. Stres oksidatif akan menyebabkan terjadi inflamasi. Inflamasi akan menimbulkan suatu free radikal. Nah, free radikal inilah yang mempengaruhi mekanisme yang terjadi di semua jaringan tubuh. Yang gampang adalah di jaringan otak, karena ada tadi kita lihat brain gut axis, ya, jalur jalanan antara kepala dan lambung, antara kepala dan jantung. Nah, itu yang tadi 5 organ vital itu harus bagus jalan rayanya. Tidak bisa, dan pola makannya yaitu adalah basic daripada piramid kita, memang 8 gelas itu cairan yang paling bawah. Yang kecil ada yang di atas adalah yang namanya kandungan dari protein. Apapun cairannya, itu harus dipenuhi. Yang basic daripada kehidupan manusia itu ada basic need. Jadi dari piramid dari Maslow. Jadi kalau memang proses mengunyahnya juga baik, jadi catatan itu penting. 2 minggu itu apa kegiatannya Pak Wahyudi? Karena sesuatu yang namanya akibat daripada coronavirus ini, memang sekarang orang menyebutnya beragam, macam-macam. Oh, karena hipoksia lah, ada long COVID lah, atau apa. Itu hanya istilah nama yang mereka sebut. Karena sebenarnya kita di bagian kedokteran belum pernah ada eksperimen secara mendalam tentang coronavirus ini. Belum ada, karena nggak ada orang yang mau pegang virusnya, takut ketularan dan mati. Jadi nggak bisa. Jadi semua itu adalah bagaimana diary Pak Wahyudi selama 2 minggu sebelum terjadi pingsan. Itu yang perlu dicatat. Jadi kan saya bilang, bikinlah buku seperti buku belajar menjahit, itu dicatat. Hari ini tanggal sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini. Di bulan puasa itulah kegiatan itu bisa dicatat. Coba lihat. Karena akan terjadi suatu proses neurogenesis yang memperbaiki sistem-sistem semua, termasuk sistem saraf. Itulah keunggulan dari berpuasa. Dan semua sel-sel tubuh mereparasi. Jadi kita masuk kayak ke bengkel, tune up lagi. Seperti itu. Itulah Ramadan. Jadi Pak Wahyudi bikin buku yang seperti saya bilang, kayak buku menjahit itu. Apa yang kejadian, dari situ bisa karena masing-masing individu berbeda, walaupun kembar, yang saya bilang SNP-nya berbeda. Sehingga polymorphism tidak akan sama.
Begitu juga si virus corona tidak akan sama karena dia bikinan makhluk itu bikinan Tuhan, nggak akan sama. Karena orang sekarang bilang mutasi ya memang dia nggak sama dari asal wujud. Nggak sama. Jadi kemarin kejadiannya habis sholat subuh, baca Quran, selesai. Bukan masalah baca Quran, saya hanya tahu Bukan. 2 minggu sebelumnya Ininya, itu sebelum kejadiannya itu, jadi lagi santai-santai, sudah selesai, udara yang terhirup itu aromanya beda. Jadi sekarang Pak Wahyudi, mulai hari ini dicatat di dalam buku. Nanti sebulan lagi cerita sama saya. Oke. Jadi jam per jam itu dicatat. Santai tuh Pak Wahyudi itu. Sebelum kejadian itu kira-kira 5 hari, ada 2 hari sebelum, jadi 5 hari sebelum kejadian itu korve rumah, bersih-bersih rumah, terus naik ke genteng, itu biasa aja kalau menurut saya gitu. Tapi nggak tanya itu beban, nggak tahu dalam fisik dalamnya mungkin. Pak, angkat asisten aja Pak. Semua dikerjain, Karena Pak. saya anggap olahraga, jadi sapu halaman itu kan olahraga sebenarnya. Coba diukur, kan saya udah bilang jangan menimbulkan stres oksidatif, akan terjadi inflamasi, akan terjadi free radikal. Free radikal itu akan menurunkan derajat kesehatan. Kan udah ada tuh bagannya berkali-kali saya bilang. Ya. Saya aja nggak ke dapur sekarang Pak. Pada stres. Betul. Iya kan Bu? Ya betul. Oke, terima kasih Bu Dokter. Makin ke dapur makin banyak makan. Iya. Silakan yang lain bertanya. Jangan diborong Pak Wahyudi aja. Silakan Pak Hartoyo, biasa tanya nggak pernah tanya ini. Dengaran. Hartoyo apa Pak Haryoto? Haryoto ya. Ya udah penutup. Jadi tadi Bu Nana itu Bu Dokter ya Bu. Saya tuh tidak ngopi, tapi teh memang hobi. Karena dulu ada teh olong segala itu Bu. Katanya kalau di Jepang, Korea, Cina itu teh kan menyehatkan. Mungkin jumlahnya nggak segelas gede ya Bu ya. Nah, cuma manisnya memang saya harus ada gula sedikit. Nah itu tadi, waduh begitu infonya nggak sehat, ini pengen sehat dengan teh, gulanya tidak sehat. Nah itu enaknya gimana Bu? Atau dihilangi gulanya saja? Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Masa disuruh tanya soalnya Bu, saya Bu, sama moderator kan. Sama Pak, saya juga minumnya teh Pak. Gini, kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengalami gangguan seperti saya dengan glaukom, tidak apa-apa mengkonsumsi teh. Dan saya sudah lama tidak juga mengkonsumsi kopi, karena akan menyelamatkan gangguan daripada saraf penglihatan saya, nervus opticus. Oh, kalau kopi gitu. Ya, jadi kalau untuk gula bisa kita ambil dari gula aren, atau barangkali juga kita bisa ngambil dari stevia. Stevia itu adalah dari daun yang mirip dengan teh. Bentuknya daun hijau, itu adalah dari alami, pemanis alami. Dan juga jangan lupa bisa juga kita ambil pemanisnya dari infused water tersebut. Dia manis kok. Korma ajwa itu manis. Iya. Sama itu manis. Jadi bisa menggantikan daripada gula. Ya. Silakan Bu Dewi. Ya, enggak itu tadi untuk infus water itu apa harus dengan kurma ajwa, nggak boleh yang lain seperti sukari gitu. Nah, sukari manis Bu, dia bukan untuk terapi. Oh gitu. Ajwa itulah yang untuk terapi. Ya. Yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Iya. Makasih. Mungkin yang tidak ada masalah gula juga nggak apa, mungkin ya. Jangan Pak, jangan. Kita harus mulai dengan yang baik dan benar. Ya. Bukan nggak ada masalah gula nggak apa-apa, saya juga nggak ada masalah gula. HbA1c saya juga 5,1. Itu pendapat Rasulullah. Rasulullah memang harus pakai ajwa. Jadi untuk pendapat dia mencontohkan seperti itu. Kan dia hanya mengalami 9 kali Ramadan, udah itu meninggal. Kita bolak-balik. Kita yang udah 30 tahun, 50 tahun nggak mudeng-mudeng kan gitu. Ya.
Jadi untuk bisa sempurna, Bu, kalau kita sudah puasa 12 jam akan lebih sempurna lagi untuk tidak langsung mengkonsumsi yang menjadi kesukaan kita ya, Bu, karena jadi sia-sia kita melakukan 12 jam itu. Iya, itu Betul ya, Bu? tepung terutama yang karbohidrat sederhana yang kita Ya, makan. supaya Tepungan kita goreng lagi udah tepung goreng. Ya. Double. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Semoga bisa menjalankan. Iya. Memang Betul. awalnya berat sih. Berat ya. Namanya puasa harus menahan keinginan kita. Dan jangan lupa yang kismis ataupun kurma yang direndam itu bisa kita makan. Oh iya. Bisa dimakan. Ya silakan Bu Dewi. Bu Dewi, makanya dibuka. Bu Dewi Arti. Oh, ada Bu Dewi tuh. Oh iya. Maaf tadi bilang-bilang itunya moodnya masih jalan. Maaf telat nih, baru pulang dari Bakersfield. Mungkin ada pertanyaan yang sudah ini sama Bu Dini tentang infus ya Bu ya. Satu tentang ini dulu. Katanya kopi itu bagus untuk diminum kita pagi-pagi, tapi tidak pakai susu, tidak pakai gula, hanya kopi aja. Betul nggak? Jadi sebelum makan apa-apa, kita minum kopi dulu. Nah, baru ke infusan itu. Nah, lalu yang itu yang pertama. Yang kedua, infusan itu kan macam-macam, ada yang dari pare, ada yang dari lemon, terus ada kurma itu kalau kita punya tiga-tiganya itu dimakan tiga-tiganya bisa atau satu-satu hari ini hari ini gitu, atau lebih baik sekarang bulan puasa ini udah kurma aja, yang lain-lainnya tidak dimakan gitu. Mau tanya itu aja. Jadi kemarin kita bahas tentang kopi ya. Kopi itu juga suatu zat yang ada kafein, itu juga racun buat kita sebetulnya. Ya. Lebih baik nggak usah ya. Sekarang kan banyak kedai-kedai kopi untuk healthy lifestyle. Nenek moyang kita juga tidak menganjurkan itu untuk mengkonsumsinya. Tidak boleh terlalu juga banyak barangkali. Tapi kalau untuk anak-anak balita yang sudah suka kejang, dia hanya juga diberikan 1 sendok teh kopi itu, air kopi. Tidak banyak. Dan untuk infused water itu bisa dilakukan macam-macam. Dan juga tidak boleh dicampur-campur karena efeknya berbeda-beda, kan dia memang sebagai antioksidan, tapi umpamanya kalau orang jalan ke arah Blok M bisa dari mana-mana, kan betul. Tapi jangan sekaligus bareng-bareng jalannya, jadi Blok M-nya jadi penuh, kan gitu. Jadi harus bertahap. Satu-satu aja dipilih. Untuk minum juga itu sedikit-sedikit. Per hari atau satu hari itu 3 macam misalkan, pagi, terserah sore gitu. Terserah mau bikinnya apa. Yang penting kan cairan 2/3 dipakai itu sebelum tidur dan 1/3 pada saat sahur. Jangan dibalik, nanti kekenyangan pada sahur kan kita cairan jangan terlalu banyak. 2/3 tuh hanya diambil pada saat berbuka dan sebelum tidur. 2/3 cairan, paling kita butuh 1.500. Ya 1.000 cc itu sebelum tidur, 500 cc ya sesudah bangun nanti pas sahur atau pas sholat tahajud. Kan bisa dicicil-cicil minumnya. Iya ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat puasa semuanya. Selamat puasa. Tanya lagi. Ya, Pak. Bisa tanya, Pak. Bu Nana, silakan Bu Nana. Enggak, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya atau belum. Saya mau tanya, apakah lebih baik kita makan buah yang potong ataukah buah yang sudah kita jus? Karena kan kadang kita suka paling cari gampang makan yang sudah di jus gitu. Terima kasih. Dalam topik mengunyah itu memperpanjang umur, jadi lebih bagus mengunyah.
kalau mau memperpanjang umur. Walaupun asal mengunyah juga tidak membuat kita tidak balelol. Tahu nggak balelol tuh bahasa Sunda tuh. Kalau udah tua kan kadang-kadang ngomong kita tuh suka belepotan gitu. Nah, kalau ngunyahnya lama itu otot-otot di sini juga ya Budin ya. Jadi nggak belepotan, kita ngomongnya masih jelas gitu. Jadi nggak pelok. Gitu. Jadi memang dengan belajar kita bertahap Ramadan itu mungkin yang sekarang kita akan perbaiki lagi dari yang lalu. Mungkin yang kita sekarang ini sudah tadinya sebelum-sebelumnya kita rajin baca Al-Quran, saya sekarang nih murid-muridnya juga dianjurkan oleh dosen kita untuk membaca tafsirnya di tahun ini. Ya. Ayo Pak Heri, monggo. Makasih dokter. Ya sama-sama. Mana Pak Heri? Hilang Pak Heri. Silakan. Udah saya kira cukup Pak. Ya. 12 Pak. Oh ya udah. Ya. Saya kira demikian. Saya selaku moderator, terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak sekalian. Dan kembali ini kan sudah besok mendekat puasa. Ya. Saya atas nama penyelenggara ini mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita berpuasa dengan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Sri sebagai Anum. Terima kasih Bu Sri. Pak Heri. Mungkin untuk latihan selanjutnya kita latihan bersamanya kembali lagi hari Rabu. Nanti kita lihat saja. Kalau pesertanya banyak ya terus kita lakukan. Tapi kita tetap buka link hari Rabu jam 9 ya Pak Heri ya. Oh ya. Ya. Nanti Rabu depan kita sepakati Ya, 30. Rabu depan tetap jam 9. Linknya kembali link yang setiap hari Lama. Rabu. Oh, ya. Oke. Ya. Monggo, Terima kasih. tidak ada lagi. Lahir batin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan puasa kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami. Ini Maaf lahir batin semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya Bapak Ibu. Basri, maaf lahir batin. Ya.